mentari, secerah sang pelangi. Sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi. Religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Halo Bu Leli, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Santi. Iya, pagi yang cerah ya Bu. Iya, ini Iya, sudah menjelang siang, nggak hujan ya. Iya, Bu Leli, saya dengar Bu Leli mau melaksanakan coaching. Iya betul Bu Santi. Oh, oke. Maaf, sebelum coaching yang Bu Leli dilaksanakan, boleh ya kita ngobrol sebentar? Boleh. Oke, iya. Jadi begini Bu Leli, nanti kan Bu Leli melaksanakan coaching ya. Ketika coaching antara coach dan coaching nanti akan saya amati ya, dan nanti juga akan saya nilai, hanya sekedar untuk pengamatan saja, mengobservasi apakah kegiatan coachingnya Bu Leli nanti sudah sesuai dengan rubrik penilaian yang ada, misalnya seperti apakah sudah berjalan sesuai dengan alur tirta, kemudian apakah sudah menampakkan kompetensi coachingnya ya, seperti sudah presenkah, kehadiran penuh Bu Leli dalam coaching, kemudian apakah Bu Leli sudah menyampaikan pertanyaan berbobot, dan apakah sudah menjadi pendengar yang aktif, artinya apakah Bu Leli sudah lebih banyak mendengarkan daripada berbicara gitu. Kemudian dalam coaching nanti saya juga akan mendengarkan ya, ketika coaching dilaksanakan saya akan mendengarkan jawaban coachingnya juga gitu, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan Bu Leli yang disampaikan gitu. Oh ya Bu Leli, jangan lupa ya nanti ketika coaching Bu Leli jangan lupa untuk memperhatikan juga terkait dengan prinsip coachingnya ya, yang terdiri dari kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi yang ada dalam diri coachingnya gitu ya Bu ya. Nah, selanjutnya sebelum nih coachingnya Bu Leli dilaksanakan, boleh dong saya bertanya sedikit. Saya akan mengajukan pertanyaan ya Bu. Iya, terima kasih sebelumnya. Yang pertama terkait dengan kompetensi yang akan dikembangkan dalam diri Bu Leli dalam pelaksanaan coaching nanti. Apa saja? Oke. Terkait dengan kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu yang pertama kehadiran penuh atau present ya. Kemudian yang kedua saya bisa menjadi pendengar yang aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach. Harapan saya ketiga kompetensi ini bisa saya kembangkan dalam proses Berarti 3 ya kompetensi yang akan dikembangkan pada diri Bu Leli. Dari ketiga kompetensi itu Bu Leli, kira-kira akan lebih dispesifikkan yang mana? Kira-kira kalau suruh milih, Bu Leli ingin mengembangkan yang bagian mana itu? Kalau untuk dispesifikasikan kembali dari ketiga kompetensi itu sepertinya untuk kompetensi yang memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, itu yang harus dispesifikasikan. Itu sangat penting ya Bu, memang ya, karena kalau kita tidak mampu untuk ke situ, barangkali nanti ide-ide yang ada dalam diri coachingnya tidak akan tergali ya Bu ya. Iya, bagus Bu Leli. Selanjutnya nih Bu Leli, terkait dengan indikator ketercapaian, apakah Bu Leli sudah menentukan indikator ketercapaiannya? Ya. Indikator ketercapaiannya yaitu yang mana si coaching itu dapat menemukan solusinya sendiri dengan melalui penggalian ide-ide yang dalam proses coaching ini, sehingga nanti si coaching itu menemukan solusi sendiri dibantu dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya ajukan
kemudian si coach menemukan ide-ide untuk penyelesaian masalah. Nanti ya. Luar biasa Bu Leli ya. Oke, baik Bu Leli, saya kira cukup dulu ya pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak waktunya. Nanti kita lanjutkan lagi ya Bu ya. Siap. Nah, sekarang silahkan Bu Leli melaksanakan proses coachingnya bersama dengan coachingnya. Terima kasih Bu Leli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Leli. Waalaikumsalam Pak Hari. Gimana kabarnya ini? Sehat Pak Hari? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana Bu Leli? Iya, alhamdulillah saya sehat juga. Ini tumben ini ngajakin ngobrol ada apa nih Pak Hari? Begini Bu Leli, memang ada yang mau dibicarakan dengan Bu Leli. Oke, kita mau bicara apa ini Bu Hari? Kita punya waktu sekitar 15 sampai 20 menit. Silakan. Ya Bu, ini berkaitan dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Jadi saya amati rekan guru di sekolah saya itu dalam mengajar kok sepertinya monoton, tidak ada perubahan, terutama dalam penggunaan media belajar. Begitu ya. Jadi nanti setelah kita bicara ngobrol-ngobrol ini, Pak Hari itu apa yang ingin didapatkan dari percakapan ini? Saya berharap dari percakapan ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dari teman-teman, agar saya dalam memberikan pembelajaran kepada anak. Gitu ya. Jadi Pak Hari menginginkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dari teman-teman dalam memberikan pelajaran pada anak-anak. Itu Pak Hari. Iya Bu Leli. Oke, tadi Pak Hari menyampaikan awal bahwa teman-teman Pak Hari itu monoton dalam melakukan pembelajaran di kelas. Nah, tidak ada perubahan dalam mengajar. Nah, menurut Pak Hari, contoh dari pembelajaran yang monoton itu seperti apa? Ya Bu, jadi saya amati rekan guru di sekolah saya itu dalam mengajar kok sepertinya monoton, tidak ada perubahan, terutama dalam menggunakan media belajar. Padahal di lingkungan sekolah banyak sekali sumber daya yang dapat dimanfaatkan sebagai media konkret dalam memberikan pembelajaran ke anak-anak dan gratis, tidak harus beli. Selain itu juga kita tahu ya Bu, bahwa sekarang ini perkembangan semakin canggih, banyak sekali media pembelajaran yang dapat kita gunakan, tidak hanya di sekitar lingkungan yang bisa gratis kita dapat, namun adanya teknologi yang ada juga bisa kita manfaat sebagai media belajar, seperti pembelajaran laptop, TV, dan lain-lain. Dengan adanya media yang bervariatif, tentu akan membuat anak senang dalam belajar, kan ya Bu? Iya betul. Namun saya perhatikan teman-teman saya kurang kreatif dalam meragakan penggunaan media belajar anak, sehingga saya amati anak-anak sering ada yang menangis di dalam kelas. Kalau boleh saya memprediksi kenapa anak itu menangis, mungkin karena anak merasa kurang nyaman dan senang dalam belajar, anak merasa bosan dalam mengikuti pembelajaran. Oke, begitu ya Pak. Jadi kalau boleh saya garis bawahi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Hari tadi itu, bahwa teman-teman Pak Hari di sekolah itu dalam memberikan pembelajaran itu kurang bervariatif dalam menggunakan media pembelajaran yang sudah ada, sudah tersedia, bahkan gratis ya Pak Hari, gitu ya? Iya Bu Leli. Jadi teman-teman di sekolah kurang variatif dalam memberikan pembelajaran kepada anak, tidak hanya media belajar. Saya amati juga metode dan model pembelajaran yang digunakan pun masih konvensional, tetapi saja belum ada perubahan. Padahal yang kita tahu kan sekarang ini perkembangan teknologi
sudah cukup pesat ya Bu. Dan sudah bukan zamannya lagi belajar yang harus menghambat pada guru, namun gurulah yang menghambat pada anak. Luar biasa sekali Pak Hari. Saya sepakat dengan Pak Hari ya bahwa untuk saat ini itu pembelajaran kita itu harus dipenuhi dengan variatif, media, model pembelajaran seperti yang Pak Hari maksudkan tadi ya. Nah menurut Pak Hari itu perubahan yang dimaksudkan Pak Hari itu perubahan yang bagaimana? Saya ingin adanya perubahan dalam hal pembelajaran terkait dengan media dan metode atau model pembelajaran yang lebih bervariatif. Misalnya saya dengan memanfaatkan media plus pas yang bisa kita dapat dari lingkungan tanpa harus beli. Selain itu juga sesekali anak dikenalkan dengan teknologi yang sehat, seperti memanfaatkan laptop dengan LCD dan juga cara pembelajaran tidak membosankan. Misalnya bisa dikemas dalam bentuk permainan, tidak dengan metode ceramah yang sepertinya sangat membosankan bagi anak. Itu adalah kondisi ideal yang ingin dicapai oleh Pak Hari ya, bahwa pembelajaran lebih variatif, menggunakan LCD, tidak membosankan, dikemas dengan permainan, tidak hanya ceramah saja ya Pak Hari ya. Itu adalah kondisi ideal yang mungkin kalau dunia itu berada pada level 10 ya Pak Hari. Nah, untuk kondisi sekarang ini kira-kira kondisi sekolahnya Pak Hari khususnya terkait dengan pembelajaran itu berada pada level berapa? Kalau untuk sekarang kira-kira di level 5 lah Bu. Karena guru-guru di sekolah saya itu walaupun masih relasi muda-muda, namun sebenarnya belum pada update ilmu ya. Jadi menurut saya saat ini masih berada pada level 5 Bu. Oke, nah menurut Pak Hari nanti upaya yang akan dilakukan itu adalah peningkatan level ya dari level 5, kemudian akan sampai tingkat berapa ya? 10 atau berapa? Mungkin level 7 sampai 8 ya Bu. Karena di samping guru-gurunya masih muda-muda, jadi masih potensi untuk dapat belajar. Level 7 atau 8 ya Pak? Nah, untuk mencapai level tersebut itu kira-kira itu usaha yang akan dilakukan oleh Pak Hari untuk mewujudkan perubahan yang diinginkan itu apa ya? Mungkin yang bisa saya rencanakan nanti, saya akan berbagi praktek baik pada sama rekan guru. Dari situ diharapkan akan ada tindak lanjut adanya diskusi yang membahas terkait dengan menciptakan pembelajaran yang kreatif atau variatif sebagai upaya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan kegiatan. Bagus sekali itu Pak Hari ya. Jadi Pak Hari ingin berbagi praktek baik kepada sesama rekan guru ya. Nah selain itu mungkin ada lagi rencana yang lain Pak yang akan dilakukan? Nanti saya juga akan membicarakan dengan kepala sekolah agar dapat difasilitasi untuk bisa mengikuti pelatihan-pelatihan terkait dengan menciptakan pembelajaran kreatif. Mudah-mudahan Ibu Kepala dapat merespon. Ya Pak, ini idenya Pak Hari ini cemerlang sekali ya. Tadi kalau saya simpulkan itu ada 3 rencana baik yang akan diwujudkan oleh Pak Hari ya. Yang pertama itu Pak Hari akan berbagi praktek baik dengan rekan sejawat, kemudian Pak Hari juga akan berdiskusi dengan teman-teman dan juga melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah agar dapat memberikan fasilitas untuk mengikuti pelatihan. Nah, dari ketiga rencana yang sudah Pak Hari rencanakan ini kira-kira mana dulu ini Pak yang akan dilaksanakan? Barangkali yang mudah dulu ya Bu, yang akan saya laksanakan, yaitu saya akan berbagi praktek baik dulu dengan teman-teman terkait dengan pembelajaran yang saya laksanakan. Kemudian langsung diskusi setelahnya. Kalau untuk konsultasi dengan kepala sekolah, saya juga akan segera lakukan. Namun, walaupun misalnya ibu kepala sekolah sudah menyetujui, tapi kan tidak bisa langsung mengikuti pelatihan.
karena harus menunggu dulu jadwal kapan ada badan tersebut. Oke. Nah, rencana Pak hari ini kira-kira ada nggak yang bisa dimintai bantuan Pak? Siapa yang kira-kira? Mungkin untuk berbagi paket baik dan diskusi, nanti saya akan meminta bantuan guru pendamping saya Wispa untuk membantu mengingatkan semuanya agar kegiatan dapat berjalan mudah dan lancar dan sehingga akhirnya dapat bermanfaat bagi kami semua. Namun untuk mencapai ke kepala sekolah, nanti saya dengan semua rekan-rekan akan matur bersama untuk menjaga kebersamaan dan juga agar ibu kepala lebih mudah menerima alasan kami dengan permohonan fasilitas pelatihan bagi kami. Oke, bagus Pak Hari. Jadi Pak Hari akan melakukan kolaborasi dalam merealisasikan rencana-rencana tadi ya Pak. Kemudian kapan ini direalisasikan rencananya? Insya Allah secepatnya jadi. Kalau memungkinkan 2 hari lagi, karena saya akan melakukan kolaborasi dulu dengan yang kira-kira dapat membantu saya dalam merealisasikannya. Luar biasa sekali nih ya Pak Hari ya. Menarik sekali percakapan kita pada hari ini. Nih Pak Hari, dari percakapan kita tadi kira-kira apa yang sudah Pak Hari dapatkan? Wah, banyak sekali yang saya dapatkan hari ini. Saya senang sekali bisa ngobrol dengan Bu Leli. Saya jadi mendapatkan gambaran tentang mewujudkan perubahan di sekolah saya, terutama dalam hal merubah pembelajaran yang monoton menjadi pembelajaran yang kreatif atau variatif. Terima kasih Bu Leli. Sama-sama Pak Hari, sukses selalu ya Pak Hari. Baik Bu Leli, terima kasih banyak waktunya saya jadi plong. Syukurlah Pak Hari kalau Pak Hari sudah merasakan ada banyak manfaat dari obrolan kita, dan Pak Hari juga sudah merasakan plong ya. Mudah-mudahan apa yang sudah Pak Hari rencanakan nanti dapat berjalan dengan baik, dan saya tunggu cerita selanjutnya ini ya Pak Hari ya. Semoga berhasil, sukses selalu Pak Hari. Oke Bu Leli, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Leli tadi sudah melaksanakan coaching ya Bu ya? Iya, bagaimana Bu pelaksanaannya? Apakah berjalan lancar Bu? Alhamdulillah, coachingnya lancar Bu tadi. Alhamdulillah, senang banget dengarnya Bu. Baik, setelah coaching ada beberapa hal yang mau saya tanyakan, boleh ya Bu ya? Boleh. Oke. Ini juga sebagai bahan refleksi Ibu tadi melaksanakan coachingnya. Gitu. Nah, pertanyaan yang pertama, apa saja tadi yang dilakukan Bu Leli ketika sedang coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan dalam coaching tadi Bu? Yang sudah saya lakukan dalam coaching tadi ya Bu, yaitu saya melaksanakan coaching sudah sesuai dengan alur Tirta secara keseluruhan. Kemudian saya juga sudah berusaha untuk memberikan pertanyaan berbobot kepada coach agar coach mampu memunculkan ide-ide baru terkait dengan permasalahannya, sehingga coach mampu menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Mantap, baik Bu Leli. Jadi Ibu tadi sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur Tirta ya. Di antaranya Ibu sudah menanyakan tujuan coaching, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian juga menanyakan rencana aksi dari coachingnya, dan kemudian juga menanyakan terkait dengan tanggung jawab terhadap rencana-rencana yang sudah ditentukan. Oke, bagus Bu Leli. Lalu tadi saya juga memperhatikan bahwa Ibu sudah menjadi mitra yang sangat baik bagi coach. Nah, ya. Ibu sudah fokus dengan coach, artinya Ibu sudah present dalam coaching tadi. Ibu Leli sudah berusaha menjadi pendengar yang baik juga bagi coach, artinya bahwa Bu Leli tadi sudah lebih banyak mendengarkan daripada berbicara, dan tentu saja tadi Bu Leli sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coach sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Oke, baik, luar biasa Bu Leli. Kemudian terkait dengan kompetensi dalam coaching Bu, kira-kira nih ke depannya apalagi yang ingin dikembangkan kompetensi dari diri Bu Leli berdasarkan pengalaman coaching pada hari ini?
Kedepannya saya ingin melaksanakan coaching tentunya dengan lebih baik lagi, dengan lebih berkualitas lagi. Saya ingin lebih lagi mendalami alur filter dan mengembangkan kemampuan saya dalam memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching sesuai dengan kata kunci yang disampaikan. Keren Bu Leli, oke mantap Bu Leli. Baik, saya kira cukup dulu ya Bu pertanyaannya dari saya terkait dengan refleksi pelaksanaan coaching yang dilaksanakan Bu Leli hari ini. Terima kasih atas kesempatan sesi tanya jawab ini. Saya berharap nantinya Bu Leli lebih profesional lagi jadi seorang coach ya Bu, bisa membantu teman-temannya ketika menemui berbagai masalah. Itu nanti kita lain waktu bisa ngobrol lagi ya Bu ya terkait dengan kegiatan coaching yang lainnya. Oke, terima kasih Bu Leli. Sukses selalu buat Bu Leli. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia.